Jadi hari ini kalau saya mau mulai kembali karena ini direkam untuk ke YouTube saudara. Ini adalah kita mulai membaca firman Tuhan berdasarkan Lukas pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru mengatakan, ia datang ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke sinagog, lalu bangkit membaca kitab suci. Itu adalah yang dikerjakan oleh Yahshua HaMashiach. Ini yang kita kerjakan. Yahshua HaMashiach menurut kebiasaannya pada setiap hari Sabat dia masuk ke sinagog. Bukan gereja, zaman itu belum ada gereja. Yang ada sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadah orang Israel. Dan ada kebiasaannya. Apa yang mereka biasakan? Itu adalah membaca kitab suci. Ini yang disebut dengan parasa. Nah, kita hari ini parasa yang ke-45. Kita akan membaca parasa yang ke-45, sebab itu saya mau mengundang saudara Semi boleh hadir bersama kami untuk membaca firman Tuhan. Juga ada Priska boleh membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini, dan juga Theo tentunya membaca firman Tuhan. Ya, kita bersyukur, berterima kasih. Ya, tapi itu kita akan memberkati kehidupan mereka yang akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Elohim yang telah memberkati nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya ia pun memberkati mulai Pak Semi, demikian juga Priska dan juga Theo yang telah maju ke depan untuk menghormati Yahweh dan Torahnya. Kiranya yang Maha Kudus Baruchu memberkati mereka dan seluruh isi rumahnya, mencurahkan kepada mereka karunia dan keberhasilan dalam segala pekerjaan tangan. Mereka akan membacakan firman Tuhan yang hari ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke Yahweh Hamipora Baruch Yahweh Hamipora Leolam Faed Baruch Yahweh Hamipora Leolam Faed. Baru kata Yahweh Eloheinu milik haolam, asir bakar banu mikol, ha'amim penatan lanu et torato. Baru kata Yahweh notein hatorah. Ulangan pasal 23. Ulangan 3 pasal 23 ayat 23. Ulangan 3 ayat 23. Ulangan 3 ayat 23. Ulangan 3 ayat 23. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia
daripada Yahweh demikian. Ya Yahweh Elohim, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkara seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Yahweh murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Yahweh berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tengah Bet Peor. Baruk ata Yahweh Elohim melech olam, asher natan lanu, Torat emet pekai olam, natan beto keinu, aliat eibanu, Yasua hamasiak adoneinu. Baruk ata Yahweh, notein hatorah. Bacaan Saksara, Baruk ata Yahweh Elohim melech olam, asher bakar bin tokim, peratsa pederaihem hane marim bemet, Baruk ata Yahweh haboker batorah ukmose abdo, uk Israel amu ukinve hemet pesedet. Amin. Saksara terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 26. Demikianlah firman Bapa Yahweh, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Elohimmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Bapa Yahweh 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Bapa Yahweh, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Elohim kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Bapa Yahweh akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Bapa Yahweh sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Bapa Yahweh menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu menjadi rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Elohim kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Elohimmu, lihat itu Bapa Yahweh Elohimmu. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Elohim di atas semua ilah. Siapa yang menakar?
gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesua dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesua sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apalagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Baru kata Yahweh Elohim melek haolam, asianakan lanu Masihat Yesua, pen hidibrot sel sebet hadasya. Baru kata Yahweh mungkin abed kata Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam, sur kol olamim sadik bekol hadorat hael, aneman haomer beose hamdaber okaim, sekol deparat emeh pesedek, neman atah Yahweh Eloheinu, peneemanim depareka pedapar ekat mi dapareka akor, loya suprekam kiel melek neman perakaman atah, baruch atah Yahweh hael haneman bekol deparat amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyambut pembacaan Torah tadi dengan pujian Besot HaTorah Aser Samose Lifnei Bnei Israel Alpi
Yahweh Beyat Mose. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang awam. Titah Yahweh itu benar, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu sungguh benar lagi adil. Maka sekarang, hai Israel, apakah yang diminta Yahweh Elohimmu daripadamu, selain dari takut akan Yahweh Elohimmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihinya, beribadah kepada Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segala yang difirmankannya akan. Bapak Yahweh menyertai kita pada hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih karena kasih setia Bapak Yahweh itu luar biasa kepada kita. Karena hari ini adalah kita masuk sabat yang ke-45 dalam parasa, yaitu Feet Kanan atau Musa mengatakan permohonan. Dalam pembacaan Torah tadi, di sana dikatakan Musa karena dosa dan kekurangannya pada waktu sebenarnya ada pendahuluannya yang harus kita ketahui bahwa Musa melakukan sesuatu pelanggaran. Pada waktu Miriam meninggal, saudara, maka orang Israel itu mengeluh kepada Musa. Kenapa? Mereka tidak punya air lagi. Karena batu yang mengikuti mereka yang selama ini mengeluarkan air karena kematian daripada Miriam, maka air itu mati juga. Itu sebenarnya selama 40 tahun ini kan mereka sudah di akhir 40 tahun. Kira-kira kalau menurut firman Tuhan, ini adalah 40 hari sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Saudara. Dan Musa itu sangat marah kepada umat Israel karena mengeluh terus. Maka dia datang kepada Bapa Yahweh dan mohon supaya umat Israel mendapat minum lagi. Maka Tuhan bicara kepadanya, berbicara kepada batu itu. Tetapi Musa bukan bicara, saudara. Dia lakukan apa? Dia memukul itu batu. Harusnya cuma bicara, air akan keluar. Ini Musa melakukan kesalahan, dia tidak taat kepada perintah Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh jatuhkan hukuman kepada Musa. Apa? Dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Kalau sebagai manusia tentunya dia sangat-sangat terpukul. Saudara bayangkan, dia mulai mengeluarkan umat Israel 40 tahun sebelumnya kan. Tapi karena mereka melakukan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel, maka Tuhan bikin mereka terputar-putar. Supaya apa? Menghabiskan dulu orang-orang yang keluar dari Mesir, mati dulu semua. Kecuali 2 orang yang tidak mati. Siapa mereka? Itu adalah Yahosea dan Kaleb. Saya menyebutnya Yahosea. Saya tidak mengikuti apa yang tertulis. Kenapa? Karena itu juga salah. Karena firman Tuhan pada waktu Musa memberi nama kepada Hosea ini, dia hanya menambah di dalam nama daripada Hosea ini dengan huruf Yod. Kalau huruf Yod ditambah di muka Hosea, maka namanya bukan Yahosua, tetapi Yahosea. Itu adalah hal yang perlu kita simak
bersama. Nah, dari Yahosea ini menjadi Yahosua. Siapa Yahosua? Itulah Yahshua Hamashiach. Jadi dalam diri Hosea, pemimpin orang masuk ke tanah Kanaan, yang kemudian akan ada yang akan datang kemudian daripadanya, yang menurut janji Bapa Yahweh, yang akan memimpin umatnya masuk di dalam kerajaan yang kekal. Siapa dia? Itulah Yahosea. Yahosua. Atau kalau kita kenal dengan Yahshua. Ada orang bilang itu Yesua. Yesua itu pekerjaannya, bukan namanya. Namanya Yah. Yang perlu kita sebenarnya belajari bersama, yaitu adanya huruf Yah dan Yahweh. Itu dua pribadi yang berbeda. Tapi mereka satu. Yang namanya Ehad dalam bahasa Ibrani. Kita harus mengerti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang Tuhan berikan kepada umatnya. Orang Ibrani itu disebut orang Ibrani mulai dari siapa? Yang disebut sebagai orang Ibrani adalah di dalam Alkitab adalah Abraham. Pertama kali disebut orang Ibrani adalah Abraham. Yang kedua siapa? Itu dalam Kejadian 14 ayat 13. Kejadian 14 ayat 13 menyebut pertama orang Ibrani adalah Abraham. Yang kedua, siapa yang disebut kemudian orang Ibrani? Yusuf. Yusuf pada waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Midian, kepada orang Ismail ya. Dan dia dijual di Mesir. Dan dia bekerja kepada siapa? Istri pada Potifar. Di mana istri Potifar menggoda Yusuf. Dan pada waktu itu dia kan pura-pura. Dia bilang, orang Ibrani ini, budak orang Ibrani yang kau bawa di tengah-tengah keluarga ini mau memperkosaku. Nggak tahu dia punya mau. Ya. Nah, Yusuf disebut sebagai orang Ibrani. Bukan hanya orang Ibrani, dari negeri orang Ibrani. Saudara boleh baca itu. Cari tahu itu. Jadi ada negeri orang Ibrani yang berbahasa Ibrani. Nah, kemudian siapa lagi yang ketiga dikatakan sebagai orang Ibrani? Itu adalah Musa. Musa lahir di tengah-tengah keadaan orang Israel pada waktu itu. Orang Israel waktu itu belum disebut orang Israel. Masih disebut orang Ibrani. Setelah mereka ada di Mesir, mereka disebut sebagai orang Ibrani. Bayangkan, mulai dari Yusuf yang memimpin, boleh dibilang Yusuf ini kan yang membawa seluruh keluarga Israel datang ke Mesir. Ya kan? Karena dia menjadi raja muda pada waktu itu. Pada waktu itu terjadi kesukaran besar. Orang nggak ada makanan. Hanya Mesir yang mempunyai makanan. Kenapa Mesir bisa memiliki gudang makanan? Karena itu adalah mimpi Yusuf. Bahwa akan terjadi kesukaran besar. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun melarat. Itulah sebabnya orang-orang saudara-saudaranya datang mencari makanan. Nah, disitulah kesempatan Yusuf boleh bertemu dengan keluarganya. Dan mereka di zaman itu disebut sebagai orang Ibrani. Nah, sampai kepada Musa, itu 400 tahun kemudian loh. Sesudah Yusuf,
sampai kepada masa Musa itu masuk 400 tahun, tidak sedikit. Beda umur daripada Musa dan Yusuf itu 400 tahun perbedaannya. Ada 10 generasi, saudara. Taruh setiap generasi 40 tahun. Saya sudah umur 80 tahun ini, itu saya sudah kedua generasi. Saya sudah ada di lingkungan 2 generasi sekarang. Nah, kita lanjutkan dulu. Dalam firman Tuhan pada hari ini, kita disebut sebagai, kenapa juga disebut sahabat Nahamu? Nahamu atau sahabat penghiburan kepada orang Israel. Sebenarnya bukan kepada orang Israel, kepada orang Yahudi. Karena dalam Sakaria pasal 8 ayat 19 di sana disebut tentang puasa. Puasa tanggal 11 Av yang lalu, tanggal 11 Av itu tanggal tanggal 9 Av. Itu B2B Av namanya. Tanggal 9 Av tanggal 9 Av ini kalau tanggal 11. Itu mereka mengadakan doa puasa. Umat Nasrani nggak usah puasa dengan ikut-ikut dengan orang Yahudi. Itu orang Yahudi harus bertobat pada saat itu. Meminta supaya ada penghiburan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan. Kesalahan yang pertama terjadi di tahun 312 sebelum Masehi. Yaitu pada waktu pemberontakan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel dan mereka harus mati berapa? 24.000 ya. Dalam sahabat kemarin itu disebut 24.000 karena orang-orang yang mengikuti 10 utusan yang datang membawa berita jelek. Ya kan? Kan 12 orang yang diutus. Siapa 12 orang itu? Termasuk Yahosea ini dengan Kaleb. Itu kan yang membawa kabar yang bagus. Tapi yang 10 kan membawa kabar yang tidak enak. Oh, orang di Kanaan itu orang besar-besar. Kita ini kecil-kecil. Nggak bisa mampu dengan mereka. Nggak tahu mereka sudah melihat kuasa Bapa Yahweh pada waktu memimpin mereka keluar dari Mesir. Kan luar biasa, 40 tahun loh. Tetapi umat Israel selalu melakukan kejahatan. Sehingga, saudara lihat ada kejahatan apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita melihat firman Tuhan yang benar, di dalam Torah, kita ini nggak boleh jadi hamba Tuhan. Kemarin para hamba Tuhan boleh ketemu dengan saya, beberapa orang di sini, dan mereka bertanya kepada saya, kan Torah itu nggak dipakai lagi katanya. Kalau Torah nggak dipakai lagi, berarti itu hukum-hukum Tuhan itu nggak berlaku lagi dong. Mereka serba salah untuk menyaut. Kemarin ada hamba Tuhan yang datang di sini. Dia katakan, kenapa mau ikut Torah? Torah kan sudah tidak diberlaku lagi. Nah, dia bawa mobil, saudara, kemarin. Ada kunci mobilnya akan di muka. Saya ambil kunci mobilnya, saya taruh di kantong saya. Dan dia lihat, dia bilang, bro, kenapa ambil saya punya kunci mobil? Kan Torah nggak berlaku lagi, kan bro? Kan kalau Torah tidak berlaku lagi, maka 10 hukum kan tidak berlaku lagi. Jangan engkau mencuri. Saya sudah ambil barang. Atau ayat pasal bagian yang ke-10 yang saya lakukan. Saya menginginkan barang orang lain. Ini barangmu aku mau. Ambil. Maka saya nggak berlaku. Kamu sendiri katakan tidak berlaku hukum Torah. Jadi saya ambil. Ya pulang aja. Oh, ini saya mau pulang pakai apa? Ya jalan kaki lah.
Nggak perlu pakai mobilmu, saya sudah mau mobilmu kok. Nggak akan berlakukan Torah. Jadi ini banyak orang yang serba salah dengan kebenaran firman Tuhan. Ada Torah yang tidak diberlakukan lagi. Sebenarnya apa yang tidak diberlakukan lagi? Setelah kedatangan Yeshua HaMashiach, ini perlu kita luruskan dulu lah. Yang tidak berlaku lagi itu pengorbanan darah. Kalau zaman Torah, semua harus dikuduskan dengan darah. Pemotongan hewan untuk supaya orang-orang mendapat ampunan dosa. Seorang yang mau datang memohon pertolongan kepada Bapak Yahweh, dia harus membawa korban persembahan dulu. Baru potong domba, dia tumpang tangan ke atasnya mewakili domba itu, baru dia dipotong, baru dia boleh masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Nah, ini yang tidak diberlakukan oleh Tuhan lagi. Karena apa? Pengorbanan yang dikatakan sudah digenapi oleh Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah pengorbanan darahnya. Itu yang penting bagi kita. Pengorbanan darah yang sudah dilakukan. Nah, kalau hari ini dengan firman Tuhan yang datang kepada kita, ini menyangkut masalah tidak bolehnya Musa masuk ke Kanaan, kan? Sakit hati Musa enggak kira-kira? Sampai Tuhan bilang, cukup bagimu. Jangan kita berpikir segala sesuatu yang kita minta dari Tuhan ataupun yang kita sudah lakukan. Musa kan bermohon. Itu sebabnya namanya Ve'et Kanan. Aku memohon kepadamu Bapa Yahweh. Supaya aku boleh masuk. Tuhan tidak kasih bilang, oh kamu nggak boleh masuk karena kesalahanmu. Enggak. Sudah cukup bagimu. Kalau Tuhan udah bilang sudah cukup bagimu, ya sudah cukup. Tidak bisa lagi kita robah. Itu keputusan Bapa Yahweh untuk dia. Karena kesalahan yang sudah dibuatnya tentunya. Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian dalam firman Tuhan, kalau kita baca terus dalam pasal yang keempat, tadi pasal 3. Pasal 4, mulai ayat 1, Musa memerintahkan supaya orang-orang Israel itu taat kepada apa yang difirmankan. Apa mereka taat? Enggak. Lupa. Kalau kita lihat umat Israel masuk tanah Kanaan setelah dipimpin oleh Yosua itu atau Yahosea tadi. Saudara. Apa mereka masih lakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh? Lupa diri, saudara. Inilah manusia kita. Kalau sudah dapat apa maunya, ya lupa dengan apa permintaannya. Itu sebabnya dalam uraian selanjutnya Tuhan bicara tentang dosa. Tetapi walaupun orang sudah berbuat dosa, Tuhan masih berikan mereka kota-kota perlindungan. Orang yang sudah membunuh harus dilempari batu, dia harus cari kota perlindungan. Itulah kemurahan Bapa Yahweh terhadap umat Israel. Selanjutnya kita lihat pasal yang kelima diulangi tentang 10 hukum, kan? Diulangi. Jadi kalau bilang 10 hukum itu tidak diulangi setelah di Sinai, setelah masuk Sinai mereka dapat 10 hukum. Pada waktu mau keluar dari Sinai, masuk tanah Kanaan, diingatkan kembali. 10 hukum itu tetap berlaku. Jadi kalau ada orang bilang tuh 10 hukum tidak berlaku, tuh Torah tidak berlaku, dia melanggar firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Torah sudah digenapi? Sebenarnya Torah digenapi bukan artinya digenapi selesai. Dijalankan.
Yasua menggenapi Torah itu bukan dia membatalkan, dia menjalani keseluruhannya. Kan beda pengertian. Banyak orang yang nggak ngerti kalimatnya, tapi sudah menjadikan itu suatu hukum. Dengar dulu. Kita perlu masing-masing mendengar. Itu sebabnya orang keturunan Yehuda saat ini mereka dalam keadaan seperti berkabung. Sebab itu kalau kita membaca sebenarnya apa yang diajarkan oleh rabi-rabi, mereka itu harus mengadakan puasa pada tanggal 9 Av kemarin. Untuk apa? Meminta ampun. Diminta supaya bertobat sebenarnya dari kesalahan-kesalahan yang mereka sudah lakukan. Mengingat tentang kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka pada waktu itu. Karena mereka bukan cuma satu kali mereka melakukan ketidakbenaran di muka Tuhan. Yang pertama, yang 10 orang itu kan. Yang 10 orang di Sinai. Yang mau masuk Kanaan. Yang kedua, pada waktu mereka sudah di tanah Kanaan, sudah memimpin, menjadi ada raja-raja di sana. Di tahun berapa terjadi? Itu di tahun 586 sebelum Masehi. Di tengah-tengah kepemimpinan raja-raja Israel yang sudah 2 kerajaan pada waktu itu. Sudah ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Maka Tuhan izinkan Nebukadnezar datang menyerbu ke Yerusalem. Maka digondolnya habis semua. Itu terjadi juga di 9 Av itu. Sebab itu orang Israel memperingatinya. Yang ketiga, apa yang terjadi? Sesudah mereka menyalibkan Yahshua HaMashiach di puncak Golgota, Jenderal Titus menyerbu Israel. Maka bahkan memusnahkan Yerusalem. Hancur itu bait suci. Dihancurin oleh Jenderal Titus itu. Anaknya Vespasianus. Itu juga terjadi di tanggal yang sama. 9 Av. Berikutnya lagi, tahun 70 Masehi. Di tahun 135 Masehi. Jadi 45 tahun, 60 tahun kemudian. Setelah tahun 70. Ada pemberontakan Bar Kokhba. Mereka dikalahkan oleh tentara. Bait suci sudah nggak ada. Israel diusir keluar dari tempat itu. Tahun 135. Dan tanggal 11 9 Av itu Yerusalem menjadi Aelia Capitolia. Itu tempat kerajaan sebenarnya dibuat oleh orang Romawi menjadi pusat pemerintahan mereka. Tapi kan akhirnya tidak berlanjut kan. Nah, yang ada lagi yang paling dekat dan mereka tidak mau tahu, yaitu adanya masjid di atas itu. Itu kekalahan yang fatal sampai sekarang. Bukan nama Yahweh yang diteriakkan di atas itu. Saya biasanya pada waktu saya masih belajar di Mesir dan tiap 2 minggu sekali kami masuk ke Israel, guru saya Dr. Fuad Akad mengatakan kepada kami, kalau kamu lihat itu, apa yang harus kamu lakukan di situ? Dan kami harus pergi ke tembok yang disebut tembok hotel itu, yang dunia menyatakan sebagai
tembok keratapan, orang Israel paling marah kalau kita sebut itu tembok keratapan. Bukan. Itu tembok barat dia bilang. Kenapa dia marah? Karena orang dunia, dia meratap di situ, ya dia meratap karena dia salah. Guru saya katakan, apa yang harus kamu lakukan? Ditanya kami pada waktu itu, apa yang kamu harus lakukan? Tapi itu kami bukan di hotel kami, di tembok barat yang kami berdiri. Kami di atas apa? Di atas Bukit Zaitun. Menghadap ke Yerusalem. Yang kelihatan apa? Saat ini. Itu kan Dome of Rock. Saya masih ingat, guru saya katakan apa? Apa yang kamu akan katakan kepada itu? Semua kan berpikir apa yang mau dikatakan. Saya nyeletuk. Kalau saya mau katakan, hai engkau yang bertahta di situ sekarang ini, itu bukan tempatmu. Keluar kau dari situ. Ya kan? Dia kan menempati itu, meneriakan nama berhala di situ. Dan saya kalau ke sana, saya serukan itu. Keluar kau dari situ. Satu waktu engkau tidak bertakhta di situ lagi. Karena Yahshua HaMashiach akan datang. Dan itu yang kita nantikan. Saudara. Dan itulah yang menjadi pergumulan orang-orang Yahudi saat ini. Karena kesalahan mereka. Sebab itu saya katakan, banyak teman-teman, kemarin ada suatu teman, dia tanya kepada saya, kenapa sih Pak Niko anti dengan orang Israel? Saya bilang, saya tidak anti dengan orang Israel. Yang saya anti dengan orang Yahudi. Kenapa anti orang Yahudi? Yang membuat kesalahan kan dia, bukan kita. Karena saya bukan keturunan Yahudi. Saya keturunan Israel, dari Efraim. Dan dari dulu, dari zaman mereka masih hidup bersama-sama, itu kedua keluarga ini sudah bentrok, saudara. Efraim paling tidak mau dengar dengan Yehuda. Dan saya bersyukur tahun 2003 datang teman-teman dari Eropa ke Jakarta. Waktu kami membentuk seminar mesianik pertama di tahun 2003. Ada seorang, dia tanya, saya dengar kamu ini keturunan Israel. Yes. Dari suku mana katanya? Saya bilang, ya kakek saya bilang kami dari keturunan Efraim. Wow, dia kasih tangan sama saya. We shake hand. Dia bilang, mari kita bersatu. Karena ada tertulis, papan Efraim dan papan Yehuda akan disatukan. Dan hari itu dia bilang, mari kita sama-sama, kita satukan. Supaya nama Bapak Yahweh dimuliakan. Saya bilang, ya, saya sambut. Kamu sambut saya sambut dia juga. Saudara. Itu yang harus kita tahu. Saya tidak mengikuti seluruhnya apa yang diajarkan oleh rabi-rabi itu. Apalagi dengan susunan gematrianya. Ngapain? Mestinya harus lengkap sesuai dengan, ya itu kan riwayat orang-orang yang cuma mau mencocok-cocokkan. Saya ketemu orangnya kok di Surabaya. Mencocokkan semua harus gematria. Saya bilang saya nggak pakai. Kenapa saya nggak pakai? Ya tidak semua harus digematriakan. Saya ambil satu contoh. Orang Yahudi paling takut dengan kata Yah. Sampai angka 15, kalau orang Yahudi tulis angka 15, kalau kita tulis 10 dan 5 kan, itulah 15. Coba kalau saudara lihat angka-angka di kitab sucinya orang Ibrani, dia tulis angka 15, angka apa?
Itu dia tulis 9 dan 6. Dia nggak berani tulis Yod He. Dia tulis apa? Wow. Ya kan? 9-6 dia tulis. Bukan 10-5. Itu tandanya orang Yahudi, kalau saudara mengikuti itu berarti dia takut dengan nama Yah. Sedangkan nama Yah ada di dalam Alkitab. Di mana ditulisnya Yah ada di Alkitab? Saudara baca di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal 12 ayat yang 2 dan 3. Aku tidak perlu takut karena ada Yahweh. Saudara baca dalam Alkitab bahasa Indonesia, apa ditulis di situ? Lucu di situ. Dua-dua, Tuhannya jadi huruf besar dan A-nya huruf besar semua. Menjadi nama yang sama. Pada waktu kemarin ada hamba Tuhan yang datang pada saya dan saya ungkapkan itu, dan begitu mereka baca, saya bilang jangan kamu takut, ada kok aslinya, bahasa aslinya. Baca itu. Karena saya membaca dalam Alkitab bahasa Ibrani, nama 2 Yod itu sudah ada sejak dunia dijadikan. Pada waktu dia membentuk manusia, di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7, 2 Yod itu sudah mempengaruhi pembentukan manusia. Baca itu. Di mana 2 Yod itu? Dalam kitab, dalam kata Wayaser. Dan dia membentuk manusia. Kata Yaser di situ, itu Yodnya 2. Saudara bandingkan pada waktu dia membentuk binatang. Di ayatnya yang ke-19. Saudara akan lihat ada perbedaan. Perbedaannya, Yodnya di situ hanya 1. Kemarin mereka yang mau datang menebat saya dan lain sebagainya, saya bilang, udah baca ini belum? Kalau belum baca, jangan lawan saya dulu. Karena kamu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Saya bukan katakan saya lebih dari orang lain. Tidak. Tetapi saya menyelidiki. Dan saya sekolah. Bukan tidak sekolah. Bukan hanya orang-orang lain hanya ikut, baru ikut sekarang. Sudah merasa diri paling hebat. Belum tentu, saudara. Kita harus jalan pada jalan kebenaran. Karena itu, di hari ini Tuhan beracara di dalam kehidupan kita. Umat Israel boleh to be off itu. Kalau saudara lihat, coba kalender ya itu. Dalam kalender bulan Juni ini tanggal 27 di sini dibilang Tis'a B'Av. Tis'a B'Av. Hari yang ke-9 hari Av itu. Dan mereka mengadakan doa puasa. Mereka mau supaya mereka dipulihkan. Hari ini hari untuk memohon kepada Bapa Yahweh supaya pulihkan kehidupan kami. Karena pemberontakan yang dilakukan oleh umat Israel sendiri. Tetapi kita akan melihat bagaimana kasih Bapa Yahweh itu luar biasa. Ya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan betul-betul beracara luar biasa. Tapi saya bawa dulu mengenai garis besar daripada pelajaran pada hari ini. Selain dari pasal 4 mengenai perlindungan Tuhan untuk orang Israel yang berdosa, maka pada pasal 5 Tuhan mengulangi tentang 10 perintah. Dan pasal yang ke-6 kita memasuki tentang perintah agung. Kalau di dalam perjanjian baru dikenal dengan amanat agung, di dalam
Matius pasal 28 ayat yang ke 17 18 19 itu, maka di dalam firman Tuhan di dalam kitab Torah ada perintah agung yang harus dilakukan oleh setiap orang. Itulah Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Itu adalah pernyataan iman kita. Bukan pernyataan iman Konsili Nisea tahun 325. Kalau gereja-gereja pakaikan Konsili Nisea. Aku percaya orang Israel tidak pernah mengaku itu. Saya tidak pernah menyebut itu. Kenapa? Itu membawa kita dalam kesesatan. Saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan kemarin, kamu nggak tahu, kamu lakukan nggak? Ya untung ada gereja-gereja yang tidak lakukan itu, tapi banyak yang melakukan kan. Itu adalah anti, karena pada waktu itu Jenderal Konstantin itu, Raja Konstantin atau Kaisar Konstantin itu tidak menghendaki ada kata Shema Israel. Kenapa Shema Israel? Yang punya arti apa? Shema artinya dengarlah. Hai Israel. Siapa Israel? Pada waktu Tuhan menyuruh malaikat bergumul dengan Yakub di Sungai Yabok, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yakub? Namamu bukan Yakub lagi ya hari ini. Engkau menjadi Israel. Israel itu bukan langsung titik di situ. Ada lanjutan. Karena engkau sudah menang dalam pergumulan. Ada pergumulan. Dan Yakub menang karena pergumulan. Pergumulan dengan siapa? Bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan sesama manusia dan engkau menang. Jadi kalau orang menyebut, hai Israel, tolong tunjuk hidungmu dulu. Hai Israel, engkau adalah pemenang. Itu gunanya. Yang Shema Israel. Bukan cuma diteriakan di atas bukit. Bukan. Kalau tunjuk hidungmu dulu. Shema Israel. Engkau adalah pemenang. Engkau harus menang dalam pergumulan. Kita tiap hari ada pergumulan. Penyakit yang datang, masalah yang datang. Kita harus menang dari hal itu. Sebab itu kita mengumumkan, kita nyatakan, Shema Israel. Engkau adalah Israel, engkau adalah pemenang. Kelanjutannya, Yahweh Eloheinu. Yahweh itu Tuhan kita. Kata Tuhan di sini adalah sesembahan kita. Yang kita sembah. Baru yang kedua, dia bilang, dan Yahweh Echad. Orang Echad itu yang dipertentangkan banyak kali. Oh Tuhan itu satu. Kenapa orang Kristen itu punya Tuhannya tiga yang Trinitas itu? Itu salah. Yahweh Echad kok. Tapi Echad ini dalam arti bukannya satu. Tetapi kata Echad itu dalam bahasa Ibrani ada dua kata satu. Echad dan Yahid. Kalau yang Yahid itu satu tambah satu sama dengan dua. Itu Yahid. Yahid tambah Yahid yang ada sama dengan dua. Bet. Tapi kalau Echad itu sama dengan istilah menjadi satu, manunggal. Ini yang banyak disalah pahami. Sebab itu di dalam Kejadian dalam kitab Ulangan pasal 6 itu menjadi amanat agung kita. Di dalam sidul kita semua ada mengenai hal ini. Pe'afta.
Saya kan tadi nyanyikan. Gitu. Kita bacakan keseluruhan supaya apa yang dikatakan di dalam Kejadian, dalam Ulangan pasal 6 itu dinyatakan. Ajar anak-anakmu tiap hari. Orang mau keluar, orang mau jalan, orang mau tidur, orang bangun. Itu kita menyebutnya dengan Shema Israel. Kenapa kita Shema Israel paling sedikit 2 kali kita lakukan? Karena Israel itu kan ada 2. Di dalam Bilangan pasal yang ke-15 dikatakan apa? Ada Israel asli, ada Israel pendatang. Tapi orang Israel sendiri melupakan pendatang itu loh. Jangan dipikir bahwa cuma orang Israel yang keluar dari Mesir. Banyak orang yang bergabung dengan orang Israel juga keluar dari Mesir. Sama-sama, ada disebutkan kok di situ. Saudara cari. Ada. Dan kalau kita mau jujur, kalau di dalam Torah dikatakan, yang melayani Tuhan siapa? Hanya orang Lewi. Hanya orang Lewi. Malah keturunan, khusus keturunan Harunlah yang menjadi imam. Loh, kenapa kita sekarang boleh jadi imam? Karena pelanggaran orang-orang Israel sendiri, maka Tuhan membukakan kesempatan bagi kita. Maukah Anda menjadi bagian daripada imamat yang kita baca tadi? Engkau adalah imamat yang rajani. Engkau adalah umat pilihan Tuhan. Imamat yang rajani. Imamat artinya pekerjaan imam dan juga raja. Dua-dua kita ada. Itu di dalam, kalau kita baca, kalau kita di dalam sidur kita ada kan. Pemberkatan keluarga. Kenapa kita memberkati keluarga kita dengan membaca dulu apa yang diungkapkan oleh Petrus. Dikatakan apa? Berkat untuk keluarga. Ve'atem hin kem serah. Nibkar mamlechet kohanim Begoy kados ve'am. Sigulah lemaan tesapru tilot hak kore etkem mekosek el oro hanifha. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia, yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita mendapatkan itu. Tetapi ada satu ayat yang sangat-sangat baik yang perlu kita garis bawahi hari ini. Sekarang kita membuka atau membacakan firman Tuhan itu di dalam Yesaya pasal 56 ayatnya yang ke-6. Coba Pak Sami dibaca dulu. Boleh? Yesaya 56 ayatnya yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Yesaya 56 ayatnya yang ke-6 mulai. Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menyanyikannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban
sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terus. Demikianlah firman Yahweh Elohim yang mengikut orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan mengumpulkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Dan di sini saudara, firman Tuhan jelas dikatakan. Orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh, mengasihi namanya, bahkan dikatakan apa? Dan menjadi hamba-hambanya. Inilah yang menjadi bagian kita. Jadi saudara kita katakan, oh enggak bisa. Kita enggak jadi hamba Tuhan lagi. Enggak, semua kita jadi dapat hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tapi syaratnya apa? Gabung dulu kepada Yahweh, bukan kepada nama lain loh. Kasihi dia, kasihi namanya di situ. Baru apa? Menjadi hamba-hambanya, melayani. Tuhan menyambut kehidupan kita menjadi pelayannya. Nah, orang yang melayani itu kan sama menjadi hambanya kan. Dan apa? Ada syaratnya lagi yang istimewa. Semuanya yang memelihara hari Sabat. Kemarin yang datang kepada saya, mereka bilang, kami hamba Tuhan. Ada syaratnya saya bilang, kalau mau jadi hamba Tuhan. Syaratnya apa? Ya kasih ini ayat. Begitu mereka sampai kepada bagian yang ketiga, mereka cuma mau menjadi bergabung kepada Bapa Yahweh kan. Mengasihi namanya, oke. Menjadi hamba-hambanya, istimewa sekali. Tapi begitu dibilang, yang apa di sini dikatakan, semuanya yang memelihara hari Sabat. Katanya, Anda sudah pelihara hari Sabat? Oh, hari Sabat kami hari Minggu. Di mana ditulis hari Sabat menjadi hari Minggu? Nggak ada di dalam Alkitab merubah hari yang ketujuh menjadi hari Minggu. Nggak ada. Jangan mengada-ada saya bilang. Karena ada firman Tuhan, jangan engkau melampaui apa yang tertulis. Sudah tertulis hari ketujuh, kamu mau belok jadi hari yang ke-8. Ya kan? Menjadi hari pertama. Oh, bahkan tidak menajiskannya. Pada waktu mereka tahu saya berhari Sabat, dia bilang apa? Oh, sudah jadi Advent. Itu menajiskan hari Sabat itu. Saya bukan orang Advent. Saya ikut Alkitab. Oh, kami juga ikut Alkitab. Tapi tidak seluruhnya, saya bilang. Maaf aja, kita belum sama. Ya. Jadi mereka bilang, habis kalau kami berhari Sabat, nanti gereja kami usir kami. Ya, kalau takut perutmu enggak belanga atau keluar dari gereja itu karena hari Sabat, ya berbahagialah engkau harus menderita. Saya bilang buktinya saya berhari Sabat, saya tidak perlu dengan gereja kok. Tuhan yang menghidupi saya sampai sekarang. Dan saya sudah 50 tahun melayani Tuhan. Kamu tuh baru berapa tahun? Saya katakan. Dan Tuhan pelihara saya terus sampai sekarang. Pas mereka ada, datang beras 1 karung. Pas mereka ada, datang lagi. Satu baki, 2 baki malah yang datang kemarin. 2 baki telur. Bukan hanya itu. Macam-macam yang muncul. Mereka kaget. Saya bilang ya saya hanya ini. Saya hidup dengan cara ini. Dan itu bukan saya minta. Orang kirim kok. Jemaat dari Jakarta telepon ke sini, toko sini yang bawa ke saya. Bukan cuma orang Jakarta.
Mana orang dari Bovendigul yang kirim telur. Kan lucu. Jadi orang yang berhari Sabat, saudara pasti diberkati oleh Bapak Yahweh. Nggak usah takut. Nanti saya bilang sama mereka kemarin yang datang itu. Kalau kamu tidak mau tahu dengan hal ini, nanti kamu kena Matius pasal 7. Matius pasal 7 ya. Tidak semua orang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaanku kan. Kan diprotes. Tuhan, bukankah kami yang sudah melayani di sana, sudah menumpangkan tangan ke atas orang sakit dalam namamu, orang sakit sembuh, usir setan demi namamu juga, setan lari, bahkan kami yang sudah bernubuat Tuhan. Tapi apa dikatakan ayat berikutnya? Ingatlah kamu hai pembuat kejahatan. Kamu masih termasuk pembuat kejahatan. Oh, jangan menghakimi. Saya bukan menghakimi kamu. Saya bicara firman Tuhan. Saya cuma ingatkan, jangan kita kena itu. Oh enggak, kami enggak. Siapa bilang? Kamu sekarang boleh bilang itu. Tapi kalau kena, karena ini kejahatan yang kamu lakukan. Karena Yesaya 56, itu dengan jelas. Ayat 7, aku membawa mereka ke gunungku yang kudus. Dan aku akan berkenan kepada korban persembahan mereka. Yang mengerjakan persembahan di bait suci itu siapa? Hanya orang Lewi kan. Jadi orang yang melakukan itu sama dengan orang Lewi. Itulah yang harus kita lihat, saudara. Karena itu yang terjadi, maka dia bilang, aku akan mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang sudah terkumpul. Siapa yang sudah terkumpul? Orang Israel yang sudah terkumpul, saudara. Mereka boleh berbuat jahat. Karena dalam parasai ini kita lihat bagaimana kemurahan Bapa Yahweh terhadap umat Israel yang sudah melakukan banyak kejahatan, tetapi berkatnya terus turun atas kehidupan mereka. Kita nggak bisa ukur yang namanya kasih karunia daripada Bapa Yahweh kepada umatnya. Mereka boleh melakukan banyak kesalahan. Bayangkan di tengah-tengah kesalahan dia diberkati tidak zaman Daniel. Daniel itu bukan di Yerusalem dia diberkati, di Babylon, saudara. Tapi Tuhan berbicara kepada mereka di tempat pembuangan. Apa Tuhan tidak ada dengan mereka? Oh, melakukan mujizat. Daniel aja dimasukkan ke dalam kandang singa. Singanya yang diam. Itulah keajaibannya Tuhan kepada umat Israel. Kita tidak boleh memusuhi mereka. Kalau mereka salah, katakan salah. Itu sebabnya ada ayat penginjilan pertama kepada orang Israel dulu. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Saya kalau pergi ke sana, saya injili orang-orang Yahudi. Saya katakan kepada mereka. Dan bukan cuma saya, banyak. Ada pelayanan One for Israel, saudara. Itu dengan pandemi itu, sekarang banyak orang Israel yang ikut percaya kepada juru selamat kita, Yeshua HaMashiach. Bahkan orang-orang Arab, saudara tahu sekarang di Arab, gereja pada bermunculan di sana sekarang. Di sini aja yang jadi nggak karuan. Tapi biar aja. Segala sesuatu kan di tangan Tuhan. Kita ini hanya menjalanin.
Kita jalanin apa yang Bapak Yahweh rencanakan untuk kita semua. Amin. Dan dia tidak membiarkan kehidupan kita. Kita selalu dalam naungan kasih Bapak Yahweh yang luar biasa. Amin. Sebab itu saudara, yang terakhir saya ingin sampaikan pada saudara, bahwa dalam firman Tuhan ini kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena ketidaksetiaan menghasilkan penghakiman. Orang Israel dan pada saat ini Musa membuat konsekuensi tragis pada orang Israel yang menyimpang dari pengabdian mereka kepada Yahweh dan beralih kepada berhala. Mereka akan dikirim ke pengasingan atau galut yang tersebar ke 4 penjuru bumi. Jadi Tuhan mau juga orang Israel ini tersebar luas. Contoh kita di Manado ini, banyak orang Israel kok di sini. Banyak keturunan kita yang masih orang Israel. Sebab itu tahun 2002 kami ada beberapa 2-3 keluarga kami waktu itu. Saya mewakili keluarga besar Yosef. Ada yang mewakili keluarga Van Behen. Ada yang mewakili keluarga orang apa namanya? Nih, orang di sana. Nih, yang keluarga di Makeret itu. Kami ada 3 keluarga. Bolhraf. Keluarga Bolhraf itu yang punya sinagog. Kakek mereka adalah sebagai rabi di sinagog terakhir. Tahun 2002 kami lakukan. Kami pulihkan kembali sinagog yang ada. Sekarang sinagog itu dipindahin ke Tondano. Ya. Kami dulu membangun bersama. Tapi karena mereka ikut Yahudi Ortodoks, ya saya tentunya tidak mau ikut. Karena saya ini Nasrani. Saya katakan kepada Ninoy yang menjadi pemimpin, yang namanya sekarang menjadi Yakob Barut gitu. Silakan kamu dengan Ortodoks. Kalau saya Nasrani, saya nggak bisa berubah. Karena memang nenek moyang saya yang Maranos dulu datangnya ke Minahasa ini dari dari Portugis. Mereka itu orang Maranos. Maran, pengikut Maran. Kata Maran itu dari kata Tuhannya orang Aram. Itu Maran. Maranos itu yang sebenarnya yang dipaksa menjadi Kristen. Tetapi apakah mereka tidak menjalankan? Saya masih ingat. Kakek saya di tahun 50 pada waktu kami seluruh keluarga kami pulang dari Jawa datang kembali ke Manado setelah Perang Dunia, setelah Perang Kemerdekaan. Saya masih umur 10 tahun. Kakek saya ngajar saya harus menghafal Shema Israel. Kalau dulu dia tidak menyebut Yahweh, tapi dia menyebut Yahuwah. Harus hafal. Jadi umur 10 tahun saya sudah hafal Shema Israel, Yahuwah Elohino, Yahuwah Ehad. Dan dia terangkan betul-betul. Jadi bukan baru sekarang saya lakukan. Itu 70 tahun lalu saya sudah lakukan. Saudara. Karena itu tandanya kita ini Maranos. Pada waktu tahun 2001 saya bertugas ke Timor Leste. Kaget saya di sana karena di sana menyebut orang Kristen itu bukan Kristen tetapi Sarani, orang Sarani. Saya masih punya Papa Sarani.
Sekarang kan sudah nggak ada lagi. Sudah hilang itu. Karena tugasnya Bapak Salani itu membawa kita kepada pengenalan akan kehidupan orang Nasrani sebenarnya. Jadi kita di Minahasa tidak asing-asing banget tentu, kata Nasrani. Orang Timor, mulai dari Flores. Saya pernah bertugas ke sana. Jadi saya tahu. Ke Sumba. Malah Raja Sumba pernah mengangkat saya menjadi anaknya. Sehingga keturunannya selalu menganggap saya sebagai keluarganya. Kalau saya ke Bali ada anak-anaknya di Bali. Itu mengangkat saya sebagai keluarga. Dan itu adalah berkat Bapak Yahweh yang luar biasa kepada kita. Amin. Sebab itu saya patut bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setia Bapak Yahweh untuk kehidupan kita. Karena Yahweh akan menyebarkan di antara bangsa-bangsa dan di antara bangsa-bangsa kemana Yahweh akan membawamu pergi. Jumlahmu akan sedikit. Jumlah kita nggak banyak, sedikit aja. Nggak apa-apa. Bukan yang banyak menjadi ukuran. Buktinya yang banyak menyesatkan. Kan yang 10 orang menyesatkan, yang 2 tidak. Sebab itu kita bersyukur bahwa Bapak Yahweh akan membawa kita pergi. Maukah kita pergi menjadi alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan walaupun kita sedikit. Dan Bapak Yahweh akan sertai kita dengan kuasanya. Amin. Bapak Yahweh menyertai kita dengan kuasanya. Haleluya. Mari kita